Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini dapat menghadiri acara webinar series pengabdian pada masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sebelumnya mohon maaf ada kendala jaringan, jadi agak sedikit mundur. Perkenalkan, nama saya Agus Wandono. Saya pada kesempatan ini diminta untuk menjadi moderator dalam webinar series PPM Fakultas Hukum 4. Pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan financial technology atau yang kita kenal dengan fintech di masa adaptasi kebiasaan baru, problematika dan solusinya. Pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber yakni adalah Ibu Dr. Eni Suryati SHMH. Beliau adalah dosen staf pengajar pada Fakultas Hukum Unpad. Pendidikan beliau S1 di Fakultas Hukum Unpad. Kemudian S2 mengambil program magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian S3-nya lulusan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Kalau saya lihat dari listnya, kita lihat bahwa pesertanya sangat banyak dari berbagai kalangan. Ada dari akademisi, dosen, mahasiswa, praktisi, banyak guru juga, ada juga masyarakat umum juga banyak, ada juga mahasiswa pasca sarjana. Tema mengenai fintech ini akan disampaikan oleh Ibu Eni, tadi CV-nya sudah saya sampaikan juga. Selain itu juga ada tambahan, Ibu Eni ini adalah saat ini bertugas sebagai pendamping sekolah menengah kejuruan di Indonesia dalam memahami regulasi dalam kegiatan bisnis daring sebagai salah satu kegiatan SMA, SMK. Sebelumnya Ibu Eni juga aktif sebagai staf ahli Direktur Bidang Hukum dan Regulasi Semolek sejak tahun 2010 hingga tahun 2018. Pada kesempatan ini, webinar ini nanti akan dimulai pertama dengan pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Suryati, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab Bapak Ibu peserta webinar bisa menuliskan pertanyaannya di dalam Q&A yang ada di bawah. Nanti bisa dituliskan itu mulai dari saat pemaparan, ketika nanti sudah mulai untuk sesi diskusi bisa kita sampaikan untuk didiskusikan. Kurang lebih itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Saya persilahkan Ibu Dr. Eni Suryani untuk memberikan materi terkait dengan financial technology di problematika dan solusinya. Terima kasih. Mangga Ibu Eni. Apakah sudah terdengar suara saya? Selamat sore kepada para peserta semuanya. Gembira sekali saat ini saya bisa menyampaikan materi mengenai penggunaan fintech pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya mulai saja karena kita sudah terlambat. Saya mulai dengan mengapa ini harus kita menjadikan suatu materi yang kita sharing bersama kepada seluruh masyarakat, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk tugas kami sebagai dosen untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sih fintech pada masa adaptasi kebiasaan baru pada saat ini. Jadi kebiasaan baru itu adalah adaptasi kebiasaan baru, bagaimana cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan pada situasi dan keadaan di mana pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan.
Meskipun demikian, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan virus corona. Karena kita tahu semua dengan pandemik ini banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang kita alami. Kita tidak bisa dengan mudah bertutup mata, bertatap muka, bersama dengan kelompok teman-teman. Kemudian kita juga tidak dengan mudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelum pandemi itu ada, kita bisa lakukan dengan dengan kebebasan penuh ya, artinya penuh tuh bertanggung jawab. Tapi saat ini bahkan kuliah pun kita harus selalu menggunakan dari sekolah, dari TK, SD, SMP, dan inilah yang disebut dengan bagaimana kita beradaptasi terhadap kebiasaan baru ini, kebiasaan yang membatasi kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya itu bisa dilakukan dengan bebas. Saat ini kita harus melakukan satu kegiatan yang yang baru sama sekali, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ini menuju ke adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, makan makanan yang bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak bersalaman, gunakan uang elektronik untuk mencegah adanya pertukaran secara langsung antara penjual dan pembeli, dan setibanya di rumah langsung mandi kalau kita baru bepergian. Ini adalah gambaran ya. Halo, bagaimana? Saya terdengar? Materinya belum di-share screen. Oh, materinya belum di-share. Sebentar, saya lihat dulu. Belum di-share screen ya? Share. Saya lihat dulu sebentar ya. Sebentar, Pak. Tadi perasaan sudah di-share screen, tapi kayaknya masih, mohon maaf. Belum di-share materi saya? Belum keluar ya? Iya, belum Bu, punten. Bentar. Saya keluarkan dulu pakai yang tadi sudah saya share ya, kenapa? Bentar. Saya mulai lagi. Apakah sudah? Belum? Belum juga? Iya Bu, belum terlihat. Belum terlihat ya. Ini di saya sih sudah masuk, tetapi kok di situ tidak ada. Sebentar, share screen. Share. Sudahkah? Baik, punten pisan Ibu, tampaknya belum. Mungkin bisa dicoba Bu dengan... Coba dengan yang mana? Iya Bu, di panel bawahnya terdapat tombol share screen. Diklik saja Bu, lalu ke file yang ingin di share screen Bu. Punten izin Ibu. Bentar ya, boleh silahkan. Iya Ibu. Tombol bawah ya? Iya Bu, benar. Ini kok nggak ada. Tombol bawah sebelah kiri. Ada Bu di tengah, di sebelah kanannya chat Bu, ada tombol share screen. Atau Ibu mungkin bisa mengirimkan ke salah satu panitia, akan kami bantu share screen. Saya kirimkan aja ke salah satu panitia. Aduh, ini mohon maaf ya, ini tadi udah terlambat, sekarang share screen-nya nggak jalan lagi. Iya Bu, tidak apa Bu. Nah, bentar ya. Iya Ibu, mangga. Saya kirim langsung aja, ini ke siapa ini? Saya kirim ke siapa? Boleh Bu, ke kontak person yang terkait. Atau mungkin ke saya bisa ke Rifki. Siapa? Ke Rifki Bu. Ke Rifki? Oh, iya Bu, boleh. Oke, saya ke Rifki aja ya. Saya kirim ke Rifki. Jadi sebetulnya sambil saya jalan ya, kenapa adaptasi itu perlu kita ketahui, tetapi sebelum adaptasi kita harus tahu dulu untuk untuk fintech itu sebenarnya apa sih? Nah, fintech itu sebetulnya apa? Jadi sebentar, saya kirim ke Rifki, saya kirim ya, bisa langsung dibantu dari situ ya. Bentar. Siap Bu. Baik. Jadi ada beberapa fintech itu ada sebetulnya financial technology, yaitu satu
orang sering mengatakan itu aplikasi, itu satu kegiatan teknologi. Sebetulnya fintech itu adalah satu platform, satu tempat di mana bertemunya apa? Bertemunya penjual dan pembeli. Dalam hal ini kalau saya mengambil fintech P2P lending, nanti kita akan lihat ada berapa jenis sebetulnya fintech yang ada yang bisa kita ketahui. Bentar, ini saya share screen agar bisa langsung di webinar. Baik. Ini Rizky, mudah-mudahan sudah masuk. Rizky, bisa langsung di-share ya, saya punya ya, enggak? Baik, siap Bu, terima kasih. Masuk belum? Saya rasa sudah masuk tuh. Ya, masuk ya, sudah masuk ya, silahkan. Jadi itu nanti kita akan melihat adanya beberapa ini saya sudah sampai ke share slide ketiga. Boleh? Rizky sudah bisa lihat, bisa memaparkan? Sudah disampaikan dari awal? Baik, siap Bu. Mungkin sedang dibuka Bu. Iya Bu, sudah. Sudah ya, bisa ya? Jadi, iya Bu, bisa. Tadi adaptasi kebiasaan baru, kemudian bisa ya share ya. Jadi bisa langsung ya ini jadi share screen saya udah masuk nih ya. Iya. Bisa. Jadi ya, Bu. Terus yang slide pertama mungkin bisa ditampilkan dulu. Slide pertama, itu judulnya, slide pertamanya. Slide pertama, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Nah, di sini penggunaan uang elektronik disarankan untuk digunakan agar tidak terjadi kontak. Tadi kita lihat ada beberapa menuju adaptasi baru. Uang elektronik ya. Nanti kita lihat bahas selanjutnya. Slide kelima. Ini adalah bentuk-bentuk, nanti kita akan lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk daripada aplikasi smart yang memberikan Anda kemudahan bertransaksi ini sebetulnya ada bentuk-bentuk dari fintech. Saya akan coba lari ke slide ke ini, bentuk-bentuk dari fintech siapa? Pengertian fintech dulu, Pak siapa? Pak Gary atau siapa tadi? Tolong. Pengertian fintech menurut ini slide ke-9. Ya. Slide ke-8-nya boleh dulu, slide ke-8. Jadi adaptasi kebiasaan baru dan fintech. Menurut National Digital Research Center, fintech merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau financial. Bertujuan untuk membantu memaksimalkan pelayanan jasa keuangan secara online. Jadi di sini fintech itu online. Pikiran kita harus online. Jadi bukan offline, bukan luring, bukan di luar jaringan tapi daring di sini ya. Melalui penggunaan jaringan internet dan perangkat ponsel ataupun komputer, masyarakat sudah dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan pembayaran melalui fintech. Bisa dibandingkan oleh Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita harus tinggal di rumah, dibatasi kegiatan kita, tetapi kita tetap harus menyelesaikan tanggung jawab keuangan kita, tentunya kita harus melakukan satu tindakan yang bisa menyelesaikan atau bisa tindakan yang bisa membantu penyelesaian dari kewajiban kita tersebut. Salah satunya adalah menggunakan financial teknologi ini, yang merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Jadi tetap kita bisa melakukan kegiatan dengan kebiasaan baru, tanpa harus datang ke bank, tanpa harus datang ke toko, tanpa harus datang ke tempat-tempat yang biasanya kita datangi dengan mudah ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Baik, slide ke-9 bisa dilanjut ke slide ke-9. Itu tadi menurut itu adalah menurut National Digital Research Center. Kalau menurut peraturan yang ada di Indonesia, menurut peraturan BI
Pengertian fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Untuk sederhananya adalah saya ingin menyederhanakan pemahaman ini. Jadi BI melalui peraturan PBI nomor 1912 tahun 2017 itu mengenai penyelenggaraan teknologi finansial itu mengatur mengenai atau memberikan satu ketentuan bahwa ini adalah penggunaan sistem keuangan yang itu ya tadi untuk salah satunya ada efisiensi, kelancaran, keamanan, keandalan sistem pembayaran. Itu poinnya adalah. Yang lainnya itu adalah mekanismenya ya dan outcome-nya nanti setelah pengaturan seperti itu. Itu menurut BI. Jangan lupa kita juga punya satu badan namanya OJK. Slide berikutnya silahkan, slide 10. Nah, itu masih BI. Yang slide 10 itu POJK sebagai lembaga yang mengawasi, yang mempunyai otoritas terhadap jasa keuangan, itu mengeluarkan satu peraturan yang menyatakan bahwa fintech merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kenapa ini langsung menunjuk kepada penerima pinjaman dalam rangka perjanjian? Karena judulnya adalah jadi POJK ini mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kalau kita lihat tadi ke slide nomor 9, itu tentang penyelenggaraannya teknologi finansial. Jadi penyelenggaraannya diatur oleh BI. Tetapi OJK sebagai otoritas jasa keuangan mengatur penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman. Jadi di sini fintech yang langsung menuju kepada peminjaman uang. Pinjam meminjam uang berbasis fintech tadi, teknologi finansial. Jadi dibedakan ya antara BI dengan karena BI itu sifatnya kan ekonomi makro ya. Nah, tetapi kalau BI mengurus seluruhnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tetapi kalau OJK itu hanya mengurus mengenai bagaimana otoritasnya adalah bagaimana jasa keuangan, layanan jasa keuangan itu diselenggarakan. Itu bedanya. Lanjut ke slide ke-11. Pengaturan fintech secara umum itu ada BI, kemudian POJK. Ada surat edaran BI, ini semua adalah aturan-aturan menjadi dasar hukum daripada fintech. Jadi bagian penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran itu oleh Bank Indonesia, kemudian tentang uang elektronik, karena di sini nanti ada kaitannya dengan uang elektronik, kemudian tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, nanti ada sendiri perusahaan pembiayaan itu fintech nanti ya. Terus kemudian mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital BI. Ini adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh BI atau yang dibentuk atau yang dibuat oleh BI dan OJK bersama-sama untuk mengatur fintech secara umum. Nanti kita lihat secara khususnya. Karena di bawah ini ada penjelasan. Beberapa peraturan lainnya mengatur fintech sesuai dengan jenisnya. Kita belum bicara tentang jenis fintech, ini baru dasar hukumnya adalah aturan tentang POJK nomor sekian, 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 dan sekian. Tergantung daripada jenis fintech yang ditawarkan. Nah, kita masuk ke slide ke-12, itu mengenai jenis-jenis fintech. Ada financial planning, ada crowdfunding, ada P2P lending, ada agregator, ada payment system. Kita akan lihat jenis berikut slide berikutnya, apa yang disebut dengan financial planning.
Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjam dalam salah satu platform. Kalau crowdfunding itu memberikan ini sebetulnya kayaknya ada yang terbalik ya. Ini jadi financial planning itu dia memberikan bantuan kepada perencana. Mohon ini nanti diperbaiki ya, ada berikutnya lagi. Salah yang slide berikutnya Mbak, tolong yang nomor 13. Nah ini agregator payment. Nah, fintech ini mengumpulkan fintech ini fintech. Jadi fintech itu bukan hanya pinjam meminjam saja, tetapi ada jenis fintech lain. Tetapi yang baru diatur secara tegas itu baru fintech mengenai pinjam meminjam. Peer to peer lending. Ini mengumpulkan, mengolah data terkait perbandingan produk mulai dari harga, agregator ini. Sehingga nanti konsumen bisa mengambil keputusan mana yang akan digunakan. Ya, payment memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia atau industri lembaga keuangan lainnya bukan bank. Contohnya GoPay, OVO, dan Link aja. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa juga pernah menggunakan layanan ini, meskipun belum disadari ini masuk jenis fintech yang mana? Payment, pembayaran ya. Nah ini mungkin yang bisa di sini. Perusahaan-perusahaan yang berikutnya, slide nomor 15, perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Ini GoPay. Kita sering pakai GoPay, itu perusahaan fintech. Merupakan perusahaan fintech jenis payment dengan layanan e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran. Kita sering menggunakan hal ini tanpa kita sadari, kita menggunakan fintech ya, dalam jenis layanan pembayaran. Link aja adalah sebuah layanan fintech payment yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non-tunai dengan mudah dan praktis. Anda bisa lihat bedanya antara GoPay dengan Link aja. Ya. Ada berbasiskan aplikasi, ada yang langsung tanpa aplikasi, jadi langsung bisa menyimpan uangnya ke situ. OVO adalah sebuah aplikasi dompet digital yang bisa memberikan kita banyak kemudahan dalam bertransaksi di berbagai merchant rekanan. Di OVO ini tidak hanya online, kadang-kadang kita bisa juga menggunakannya di salah satu supermarket terbesar di Indonesia, itu dia pakai OVO, atau tempat-tempat lain dia pakai OVO. Jadi dia tidak selalu menggunakan secara online, tapi OVO ini sebuah dompet digital yang bisa digunakan juga dalam pembelian secara luring atau di luar jaringan atau offline. Jadi kita ke toko, kita bisa pakai dana yang ada di OVO untuk membeli barang yang kita inginkan secara offline, tidak melalui online ya, pembeliannya langsung. Jadi luring di luar jaringan. Bareksa merupakan perusahaan fintech dengan jenis financial planning yang dapat melakukan transaksi jual beli sebuah produk finansial reksadana secara online. Ini biasanya modal ya, untuk pemodalan. Kemudian Uang Teman merupakan perusahaan fintech P2P lending yang fokus pada pelayanan pinjam meminjam. Modalku juga merupakan perusahaan fintech P2P namun memberikan pinjaman khusus pada usaha kecil menengah. Jadi ini adalah contoh dari perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia yang saat ini beroperasi atau menjalankan usahanya. Nah, ini tentunya sudah dengan izin dari OJK ya. Pada masa AKB ini, aktivitas masyarakat banyak terbantu dengan beragamnya cakupan jenis fintech. Tadi saya sebutkan bahwa kalau kita diam di rumah, tentunya kebutuhan kita tidak diam ya, kebutuhan kita tetap konsumtif ataupun yang sifatnya produktif tetap kita harus penuhi. Nah, untuk itu layanan fintech ini bisa menjadi satu solusi di mana kita bisa terbantu dengan adanya pilihan-pilihan jenis fintech tadi ya. Satu fintech mengenai fintech
pembayaran atau payment gateway atau e-wallet. Itu teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran daring. Fintech pembayaran memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran tanpa harus melakukan kontak dengan orang lain. Sangat menolong ya, terutama bagi mereka yang harus melakukan isolasi mandiri atau mereka yang pada satu saat memang kondisi usia dan kondisi kesehatan tidak mungkin keluar rumah, tetapi tanggung jawab mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tetap harus dilakukan. Ini adalah salah satu opsi, solusi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan di luar rumah. Ya. Kemudian ada fintech peminjaman atau lending, adalah praktek atau metode pemberian pinjaman uang kepada individu atau bisnis atau pengusaha ya, dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu bisnis secara daring dalam suatu aplikasi atau platform yang mewadahinya. Jadi tadi saya katakan fintech ini bisa merupakan satu platform yang mempertemukan peminjam dan yang akan meminjam. Jadi nanti kita akan bahas dalam diskusi mungkin nanti ya. Kemudian selanjutnya ada fintech manajemen risiko dan investasi. Merupakan teknologi finansial yang dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan dapat diakses melalui smartphone. Ini ditawarkan juga merupakan salah satu jenis fintech yang sudah mulai ditawarkan. Kemudian fintech market aggregator tadi ya, mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audience. Audiensnya siapa? Atau pengguna ya, pengguna yang calon pengguna katakan. Melalui fintech jenis ini diharapkan seseorang dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Jadi di situ kita bisa meminta atau kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang nanti kita putuskan mana yang akan kita gunakan untuk membantu keuangan kita. Karena fintech ini membantu sekali kondisi pada saat kita kondisi pandemi ini, kondisi ekonomi masyarakat melemah. Sehingga diperlukan adanya satu bantuan lain di luar bank. Jadi fintech ini ditawarkan kepada mereka-mereka yang tidak bankable, artinya tidak bisa memenuhi persyaratan di bank. Misalkan tidak punya agunan, tetapi tetap memerlukan modal untuk menjalankan usahanya di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari keluarganya pada saat misalkan diam di rumah atau di PHK atau sama sekali tidak mempunyai kegiatan lain yang mendatangkan uang tetapi ingin berusaha sehingga memerlukan modal. Modal itu tidak bisa didapatkan dari bank sehingga ada solusi lain melalui fintech ini. Tadi itu jenis-jenis fintech. Jadi sangat membantu ekonomi masyarakat pada saat pandemi seperti ini ya. Di mana perekonomian berjalan lambat. Karena apa? Mall ditutup, beberapa pasar ditutup, beberapa perusahaan ditutup. Akibatnya itu seperti lingkaran yang nggak berujung begitu ya. Jadi ini adalah salah satu opsi untuk menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan modal berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasarnya ya dalam berusaha. Baik, yang berikutnya slide nomor 17. Silahkan. Slide nomor 17. Di sini saya boleh ditampilkan kepada host, mohon ditampilkan. Nah, silahkan. Terima kasih. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan fintech P2P lending. Saya memfokuskan kepada P2P lending dalam hal ini karena inilah yang menjadi sumber saat ini sumber keresahan masyarakat di mana masyarakat memerlukan modal, dana pinjaman, tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana sebetulnya cara yang aman untuk meminjam.
bukan ke bank memang, tetapi ada yang perlu diketahui dalam melakukan pinjaman melalui fintech ini. Jadi pihak-pihaknya itu adalah penyelenggara fintech perusahaannya ya, yaitu penyelenggara dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Jadi bisa koperasi atau perusahaan. Itu fintech-nya itu berupa perusahaan atau penyelenggaranya ini ya, penyelenggara fintech. Nah, penggunanya itu adalah pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Jadi penggunanya itu ada dua. Penyelenggaranya satu. Dia akan mempertemukan penggunanya. Penggunanya itu siapa? Yang punya modal, yang akan memberikan pinjaman, dan mereka yang membutuhkan modal atau yang akan menerima pinjaman. Di sini berdasarkan ketentuan PUJK nomor 77 tahun 2016, pemberi pinjaman atau yang memiliki modal disebutkan dalam pasal 1 angka 8 adalah orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Artinya apa? Dia mempunyai pemberi pinjaman, dia punya piutang karena dia memberikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan modal. Modal itu dipakai untuk konsumtif atau produktif, tetapi tetap dia dipinjamkan, artinya harus dikembalikan. Tetapi peminjaman ini langsung kepada penerima karena menggunakan layanan penyelenggara jasa pinjam meminjam melalui sistem online atau daring. Penerima pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi jelas di sini ada penyelenggara, ada pengguna. Penyelenggara teknik itu, penyelenggara fintech itu adalah perusahaan. Penggunanya ada dua, yaitu yang mempunyai modal dan yang menerima modal. Berarti kita bisa melihat di sini ada perjanjian yang dilakukan oleh penyelenggara itu dilakukan kepada antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan penyelenggara dengan penerima pinjaman. Itu ada perjanjiannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tadi berdasarkan PUJK. Sekarang kalau berdasarkan kepada PBI nomor 18 tahun 2016, yang disebut dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa sistem pembayaran. Penyelenggara penunjangnya adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. Ini bisa disebut sebagai penyelenggara penunjang itu adalah salah satunya adalah fintech. Ya. Karena kalau di sini adalah bank atau lembaga lain selain bank. Jadi bisa lembaga keuangan non-bank di sini masuk. Itu tadi ada perbedaan antara PUJK dengan PBI yang mengatur mengenai fintech. Nah ini di sini skema, boleh dilanjut kepada itu ke yang 19. Nah, skema perputaran uang dalam kegiatan fintech P2P lending atau person to person lending atau pinjaman dari satu pihak ke pihak lainnya ya. Pemodal, di sini ada aliran. Di sini ya, penyelenggara P2P lending itu mempertemukan antara pemodal atau pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemodal akan mendanai sejumlah dengan sejumlah jumlah tertentu uang atau dana ya untuk pemohon pinjaman melalui fintech. Jadi si penerima pinjaman tidak ketemu dengan pemodal. Ini ketemu dengan fintech-nya. Di sini jelas begini mendanai keluar membayar pokok dan bunga ke pemodal, bukan ke penyelenggara fintech. Ini perlu digarisbawahi, penerima pinjaman itu meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengan pemodal, tetapi di sini penerima pinjaman harus membayar pokok dan bunganya kepada pemodal. Di sini uniknya. Dan semua dilakukan dengan sistem
online ya. Baik. Permasalahan hukumnya apa sih selama masa AKB ini? Kita tahu tadi regulasinya sudah ada banyak ya. Tetapi ternyata dalam prakteknya masih banyak terjadi, terutama dalam P2P lending ini tadi saya menekankan, masih banyak fintech ilegal yang bekerja atau yang berupaya tanpa izin. Tanpa izin, tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh POJK. Karena POJK lah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan ini, pembayaran, pengaturan pelaksanaan fintech dalam P2P lending. Di sini dilihat ada illegal lending per April 2020 itu 81 fintech illegal lending. Mereka mengenakan bunga sangat tinggi dan jangan teka waktu pinjamannya pendek. Mereka juga akan meminta akses semua data kontak di handphone peminjam. Fintech lending ini memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara menjanjikan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Jadi ini adalah problem-problem yang ada di masyarakat. Ini muncul karena adanya fintech yang tidak terdaftar di OJK. Dan masyarakat tidak tahu. Masyarakat tahunya hanya memerlukan modal, dapat pinjaman dengan mudah tanpa syarat yang rumit, segera uangnya cair, tetapi mereka tidak tahu. Di balik itu mereka harus membayar bunga, mereka harus membayar pokoknya. Seandainya tidak mampu membayar bunga dan pokoknya, data mereka yang ada di handphone disebarluaskan oleh pihak penyelenggara fintech ilegal ini, ya. Jadi fintech ilegal sangat tidak bertanggung jawab. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik mahasiswa-siswa itu sering menerima di handphone pernyataan pinjaman tanpa agunan. Nah, ini pinjaman tanpa agunan itu maksudnya adalah pinjaman yang seperti ini sebetulnya, tanpa agunan itu artinya tanpa jaminan. Mau berapa? Silahkan. Kemudian mereka tidak menyebutkan nanti persyaratannya apa. Gampang aja, cuma KTP atau dia minta apa gitu. Yang penting data-data yang peminjam punya, termasuk data privasinya, itu diminta oleh mereka untuk bisa mencairkan. Bisa terbayangkan oleh Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mereka yang butuh dana, nggak besar dananya mereka butuh, misalkan untuk bayar sekolah, untuk makan sehari-hari, atau untuk usaha, cireng, atau cilok, atau dan mereka memerlukan dana nggak besar, misalkan mungkin hanya 200.000, 500.000, tapi ini merupakan sasaran daripada pengusaha fintech yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ini permasalahan fintech semasa AKB. Kenapa semasa AKB? Selama adaptasi kebiasaan baru ini, ekonomi kita masih belum bisa berjalan dengan normal. Sehingga masih banyak yang dibatasi. Terutama mereka yang berkantor itu tidak bisa, mereka yang bekerja tidak bisa full bekerja. Akibatnya apa? Pendapatannya pun berkurang. Banyak toko-toko tutup, banyak perusahaan ditutup, banyak kegiatan-kegiatan lain itu tidak diberi izin untuk melakukan satu. Dulu kalau ada kegiatan olahraga pagi yang mengumpulkan banyak orang, banyak pedagang datang. Sekarang tidak mungkin itu dilakukan karena dilarang. Social distancing, pengumpulan orang lebih dari sekian banyak dalam AKB ini sangat-sangat menjadi suatu kondisi yang memang harus dihadapi bersama. Baik, ini yang ke-22 mungkin. Tadi belum, nah ini tadi sudah saya bacakan. Yang ke-22 mungkin ya, silahkan. Yang ke-22. Nah ini perbedaannya apa sih? Fintech P2P lending ilegal dengan P2P lending terdaftar berizin. Ini perlu tahu masyarakat. Kalau yang ilegal, dia tidak tunduk pada peraturan OJK dan pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kemudian tidak mengikuti cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Karena nagihnya itu bisa suka-suka. Kemudian dengan ancaman. Dengan tanpa etika itu artinya tidak melakukannya sesuai dengan
pertimbangan sopan santun sudah tidak dia pikirkan lagi. Yang penting uangnya masuk dengan penuh ancaman. Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan ini, nggak ada. Jadi tidak karena dia tidak terdaftar, jadi tidak bisa diawasi, begitu ya. Kalau yang terdaftar itu tunduk pada peraturan WOJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Tenaga penagih atau desk collector namanya. Desk collector bukan debt collector, desk collector. Pada fintech wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Jadi, tenaga penagih ini khusus mempunyai sertifikat, tidak sembarangan boleh melakukan tagihan begitu saja. Jadi, dalam satu perusahaan fintech harus ada tenaga yang berkualifikasi semacam ini. Keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal dapat dikenakan itu diberikan ya, ada informasi tersebut. Kemudian ada yang menjadi regulator untuk mengawasi penyelenggaraan P2P lending yang terdaftar berizin. Ini perbedaannya. Silahkan slide berikutnya, slide yang ke-23. Ciri-ciri fintech ilegal. Kredit terkesan mengejar-ngejar atau memaksa. Jadi kalau nawarin itu terus dikejar kita dengan iming-iming, dengan bahasa yang luar biasa manisnya, karena tahu kita butuh, diberi satu janji-janji yang sangat menarik dan sangat membuat kita terlena sehingga mau meminjam ya. Tetapi informasinya tidak jelas, emailnya nggak jelas, biasanya hanya pakai WA ya, pakai medsos misalkan. Kalau di medsos itu di Facebook kayaknya agak jarang, tapi yang di WhatsApp tuh biasanya di chatting selalu ada tawaran ya. Tidak jelas alamatnya. Persyaratannya terlalu mudah karena hanya perlu KTP dengan tidak perlu ada agunan jelas. Tapi mereka tidak mensyaratkan yang lain karena begitu kita buka WA dan begitu kita data itu sudah masuk ke dalam kalau kita berhubungan kan terenkripsi antara kita dengan dia. Tapi data yang ada di WA kita itu masuk ke dia semuanya. Nah ini juga meminta uang muka. Meminta informasi pribadi secara berlebihan. Mengenakan bunga tinggi, tidak transparan dan menerangkan struktur pinjaman. Nah ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Untuk mengatasi seperti apa? Sebetulnya harus ada kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pengguna dalam mengatasi permasalahan. Yaitu tadi sudah ada regulasi sebetulnya ya, tapi regulasi itu ternyata di dalam praktek pelaksanaannya nggak jalan. Artinya banyak yang menghindari itu atau tidak tunduk pada regulasi tersebut. Mungkin saya bisa menawarkan adanya satu konsep co-regulation. Yaitu co-regulation itu pemerintah memberikan sebagian kewenangan seperti tadi contohnya kepada asosiasi untuk mengatur penagihan, cara penagihan. Jadi diserahkan bukan pemerintah yang mengatur tapi asosiasi itu yang mengatur bagaimana mensertifikasi seorang penagih fintech ya, pinjaman fintech kepada si peminjam. Jadi ada code of conduct, ada pedomannya. Nah itu co-regulation atau memberikan kewenangan kebagian mengatur kepada pihak industri untuk mengatur pelaksanaan fintech. Itu tadi contohnya salah satunya co-regulation yang mengacu kepada ketentuan OJK tentunya. Jadi pelaksanaannya ya tidak boleh bertentangan untuk mencegah terjadinya praktek fintech ilegal. Selanjutnya, pihak industri mengatur secara self-regulation berupa pedoman atau code of conduct yang harus ditaati bersama. Itu tadi, asosiasi berhak mengatur siapa saja yang bisa mendapat sertifikat sebagai penagih. Kalau dia tidak bisa memenuhi persyaratannya, ya dia nggak dapat sertifikat, artinya dia tidak bisa menjadi penagih dari pinjaman fintech yang dilakukan terhadap satu perusahaan fintech. Itu sebetulnya solusinya ya, regulasi yang sama.
Terus yang terpenting adalah sebagaimana saat ini sedang saya upayakan ada mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak terjerat fintech ilegal. Tetapi masyarakat juga harus mau mengedukasi diri sendiri sebagai pengguna agar terhindar dari jeratan fintech ilegal. Jadi masyarakat harus smart, harus mengetahui mengidentifikasi fintech yang ilegal, mulai ada atau tidaknya izin OJK, karena sekarang terbuka. Bisa kita membuka linknya OJK, apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak. Itu mudah sekali. Jadi menurut saya hal-hal inilah yang sangat-sangat perlu dipikirkan sebagai salah satu solusi agar tidak menjadi suatu lingkaran yang tidak terputus, lingkaran tak terhenti, bagaikan satu hal yang kita masuk yang ruwet begitu saya. Tetapi kalau kita mencoba melihat secara jernih, ternyata di sini ada konsep self regulation. Jadi industri bisa mengatur sehingga industri bisa saling mengawasi satu sama lain. Industri itu siapa? Industri itu yang pelakunya adalah penyelenggara dan juga penggunanya, yaitu peminjam dan juga pemberi modalnya. Selain itu, mengedukasi masyarakat, memberikan edukasi, memberikan literasi. Salah satu upaya mengedukasi inilah yang saat ini sedang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa atau siswa semua yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan satu gambaran mengenai fintech pada masa AKB ini. Mungkin itu yang terakhir. Silahkan ucapan terima kasih dari saya. Mungkin harus disampaikan juga bahwa ini adalah akhir daripada pemaparan saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba membantu untuk menjawab, atau mari kita diskusi. Karena saya bukan pihak yang paling tahu semua ini, saya hanya membagi apa yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Waktu saya serahkan kepada Bapak Moderator, Pak Agus Wandono, SHLLM. Silahkan Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Eri Suryati atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali. Tadi disampaikan apa itu fintech, jenis-jenisnya, problematika, kemudian solusi yang coba ditawarkan seperti apa. Ibu ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, sebenarnya sudah dijelaskan juga ya, tapi mungkin perlu ditegaskan lagi. Jadi seperti apa? Yang pertama, Insar Dauli ya. Kita memastikan lembaga keuangan itu akuntabel atau kredibel ya, jika prosesnya kita tanpa mengenal sama satu yang lainnya, tanpa ada tatap muka. Jadi bagaimana memastikan bahwa lembaga keuangan itu akuntabel atau kredibel? Langsung saja saya jawab ya, mungkin ya, jadi nggak usah. Jadi dengan Pak siapa tadi yang bertanya, saudara siapa? Dengan Ayu Sardi Dauli. Dari mana? Tidak dijelaskan. Ya, baik. Pak ya. Ayu ya. Bu Ayu, Mbak Ayu apa siapa? Ayu, baik. Mbak Ayu atau Bu Ayu. Bagaimana kita bisa melihat apa lembaga keuangan itu kredibel atau tidak? Tadi terakhir saya katakan suatu lembaga keuangan di sini yang non bank, berarti fintech ya, kita sedang bicara fintech. Itu bisa kelihatan kredibel tidak kredibel kalau dia sudah menunjukkan kita sudah mengetahui apakah dia kredibel atau tidak. Itu adalah dengan salah satunya melihat apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak. Kemudian kita bisa lihat portfolio dari perusahaan tersebut. Biasanya kalau perusahaan yang kredibel, dia akan membuka semua. Jadi artinya membuka dalam arti alamat, data-data ya, alamat email, websitenya, kemudian apa yang ditawarkan, bidangnya apa, kemudian juga menyasar masyarakat yang mana, persyaratannya apa saja untuk menjadi peminjam. Itu untuk peminjam. Untuk yang akan meminjamkan juga demikian. Misalkan Mbak Ayu ini punya modal, ingin diberikan kepada mereka yang memerlukan menggunakan fintech. Mbak Ayu bisa lihat, fintech ini benar nggak ya? Gitu. Kalau modal saya masuk sini, nanti bisa balik nggak ya? Gitu. Jadi karena tentunya modal itu tidak hanya ada modal, nanti ada bunga atau keuntungan lainnya melalui fintech tersebut. Gitu mungkin Mbak Ayu. Jadi kredibel tidaknya kita bisa lihat, salah satunya adalah dengan
eh, eh, melihat pada situs daripada OJK yang memberikan perizinan kepada suatu perusahaan fintech. Jadi kalau itu sudah dipenuhi, mungkin Mbak Yu bisa lihat, oh ini berarti sudah ada dalam pengawasan OJK. Kalau belum ada, pikir-pikir lagi deh sebaiknya. Mungkin begitu Mbak Yu ya. Begitu Pak Agus dari saya. Semoga bisa menjawab. Tadi dari Bapak Ayung, Bu, dari Bapak Ayung dari Bekasi. Oh Pak Ayung, Pak Ayung namanya. Ya, Sorry, Bekasi, Pak Ayung ya. Mohon maaf Pak Ayung, saya salah sebut ya Pak Ayung, mohon maaf. Ya, silakan. Mudah-mudahan. Jadi intinya bisa kita lihat bahwa dia itu kredibel atau tidak, bisa kita lihat dalam website apakah terdaftar tidak di laman salah satunya di laman OJK ya. Oke. Kemudian ada lagi Bu nih tadi yang disampaikan juga terkait dengan bahwa permasalahannya berkaitan dengan ada pencurian data tadi Bu ya. Jadi justru yang dikejar itu adalah temannya Bu ya, bukan yang pinjam nih. Ini ada pertanyaan nih Mata. Jadi temannya yang pinjam tetapi justru yang dikejar-kejar itu adalah kontak nomor-nomor yang ada di yang peminjam itu. Nah itu seperti apa Bu? Kalau kita misalnya justru kita tidak tahu apa-apa dikejar terus kita mengadunya seperti apa? Mangga Ibu ini. Baik. Terima kasih. Jadi memang ini yang kita hadapi bersama ya. Dari siapa pertanyaan Pak Agus? Pertanyaan dari Ibu Umi Tira Lestari. Bu Umi apa kabar? Bu Umi Fira Lestari apa kabar? Sudah lama nggak jumpa. Baik Ibu Umi, pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang ini adalah salah satu permasalahan yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa mengadukan kepada yang berwenang dalam hal ini kepolisian ya. Kalau kita mau mengadukan gugatan atau kita tertipu kan berarti, bukan tertipu artinya kita sebetulnya bukan tertipu, tetapi kita dirugikan dengan kita dituntut untuk membayar hutang teman kita hanya karena kita mempunyai seorang teman yang mempunyai hutang kepada perusahaan fintech ilegal. Kalau perusahaan fintech yang legal tidak akan melakukan hal tersebut karena waktu memberikan pinjaman tentunya sudah di screening dulu. Siapa yang meminjam? Apa jumlahnya berapa? Bagaimana cara pengembalian? Dan siapa yang akan memberi modalnya? Itu ya kelebihan daripada fintech yang legal. Kalau yang ilegal, nah bagaimana kita menuntutnya? Sebenarnya penuntutan itu harus disertai bukti Ibu bahwa Ibu memang dirugikan. Masalahnya begitu Ibu menuntut, Ibu harus mengajukan bukti. Ibu harus mengikuti semua proses yang harus diawali daripada tadi bahwa itu Ibu harus membuktikan bahwa Ibu sebenarnya enggak punya utang. Itu repot ya sebetulnya. Itu sangat rumit dan ini dihadapi oleh kita. Jadi kalau saya baca salah satu komentar atau salah satu pendapat dari pejabat dari OJK mengatakan nggak usah dibayar kalau untuk yang ilegal itu. Karena mereka juga tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh OJK. Itu sarannya. Tetapi bagaimana tidak bayar kalau dia diteror? Kemudian teman-teman diceritakan pada teman-temannya. Kemudian temannya diminta untuk membayar hutangnya. Jadi ini adalah satu yang tadi saya bilang. Suatu lingkaran tak berhenti. Yang penting buat kita saat ini adalah apabila terjadi saat itu, kita bisa melakukan pemblokiran terhadap nomor satu. Yang pertama ini, mungkin yang bisa saya bisa sarankan, Bapak Ibu kalau membeli satu produk online, kemudian Bapak Ibu memberikan data kan lengkap, alamat, HP, lengkap deh data Ibu Bapak untuk dikirimkan barang kita. Terasa saya segera blokir nomor itu. Atau kalau Bapak Ibu menerima satu kiriman online, kan biasanya kita gunting, kita buang. Gunting kecil-kecil itu si data kita, nomor handphone kita, alamat kita, gunting kecil-kecil. Karena itu bisa dipakai juga oleh mereka yang menyasar untuk menawarkan fintech ilegal. Jadi gunting kecil-kecil baru dibuang. Ingat ya Bapak Ibu, kalau satu
Bapak Ibu pesan online itu tidak bisa dimungkiri. Sekarang kita diam di rumah. GoFood, GoPay segala macam. Oke. Tapi kalau kita sudah tidak mau pesan lagi, blokir aja. Atau tutup, kan kadang-kadang si petugas ojeknya itu akan nelpon kita kan. Begitu udah dapat, blokir langsung. Jangan sampai nomor kita tetap kebawa oleh dia. Kita harus rajin, salah satunya itu. Sehingga data kita nggak masuk kepada, kan kalau kita terenskripsi, kita dengan dia, end to end katanya, dia dengan kita. Tapi jangan salah, dengan kita membuka kepada dia, itu data kita bisa dibuka oleh dia. Itu yang saya sarankan. Ini juga saran dari cybercrime polisi cyber yang ada di Jakarta, bahwa data kita harus kita jaga sendiri. Jadi kalau menuntut Bu Umi, sekali lagi, tuntutan ini adalah saya agak sedikit katakan meskipun saya orang hukum agak pesimis, karena saya merasa bahwa kita ini sebetulnya merupakan korban, betul. Tetapi kalau kita melakukan penuntutan, yang penting kita nggak usah bayar aja, blokir aja. Kan biasanya penagihan itu dilakukan by WhatsApp ya, Bu Umi bisa silahkan dijawab aja. Biasanya mereka tidak datang ke rumah, tetapi bisa juga datang ke rumah. Nah itu yang membahayakan. Maka dari itu saran saya, kalau untuk penuntutan ini saya silakan menuntut kalau Anda punya bukti, atau silakan menuntut barengan dengan orang-orang yang sama-sama dirugikan. Halo, Tetapi selamat sore, harus Bu. Ya, sama sore Bu Umi. Gimana? Jadi bisa diterima tadi ini saya? Jadi gini Bu, kita bukan ditagih, jadi Silakan. kita diteror supaya menagih ke teman kita. Nah, udah diblokir tuh Bu, tapi ganti lagi nomornya. Jadi kita diblokir, nanti ada lagi nomor yang baru, diblokir ada lagi nomor yang baru. Jadi kesannya teh jadi kayak kita yang punya utang gitu. Jadi diteleponin, di SMS, di WhatsApp gitu. Jadi kesannya tuh gimana ya, kok jadi kita yang nggak tenang Repot. gitu. Ya, memang itu tadi yang salah satu ciri fintech ilegal itu dia melakukan tagihan secara tidak etis, ya. Dan Tidak bahasanya etis itu kasar dia ya Bu, bahasanya Ya. kasar. Ya, kasar dan kadang-kadang ancaman, pakai ancaman agar jadi saran saya kalau sudah sangat mengganggu, nomor-nomor itu laporkan kepada polisi cyber. Sehingga mereka bisa melihat, bukan kita saja memblokir, dan nomor-nomor mereka pasti akan berganti nomor. Tapi kita juga jangan kalah. Kita bisa tutup nomor kita bikin buka. Jadi nomor itu kita buka dengan yang baru, karena kita tidak mau terus-terusan kan diteror. Ya kita lakukan hal lain dengan mengganti nomor kita, dan kita hanya berikan kepada orang-orang yang terdekat nomor baru kita. Tapi Jadi kalau nomornya, ya. peminjam ilegal gitu Bu, ketika kita suruh dia datang ke rumah yang pinjemnya malah nggak mau ya Bu. Kata saya kan gini, itu tolong tagihin temennya, gini. Kata saya, Bapak datang aja sendiri ke rumahnya, punya utang kan bukan saya kan. Tapi dia nggak mau gitu. Anehnya begitu Bu. Jadi memang dia tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan Penagihan langsung ya? sendiri. Ya. Jadi memang sistemnya adalah mereka melakukan intimidasi. Intimidasi. Jadi kalau mereka menagih langsung, kita bisa melaporkan. Kan orangnya kelihatan siapa. Biasanya mereka malah tidak akan menyebutkan jati diri mereka. Mereka bersembunyi di balik itu. Baik. Terima kasih. Datang, ya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ini ada pertanyaan lagi tadi menyambung juga bagaimana ya tiba-tiba fintech itu bisa punya nomor HP kita gitu. Dari Bapak Nana Mujiana. Jadi Mbak Nana ini bertanya, bagaimana sih mekanismenya dari fintech, lembaga-lembaga fintech itu kok bisa punya nomor handphone? Baik, terima kasih Pak Nana Mujiana. Saya jawab langsung ya Pak Agus ya, saya jawab langsung. Ya. Jadi sebetulnya kenapa mereka bisa punya nomor kita? Itu salah satunya adalah karena kelalaian dari
diri kita sendiri dalam mengumbar data yang harusnya kita simpan dengan apa ya, dengan rapih lah, tidak kita itu seperti tadi saya katakan, kalau Bapak sudah mesan atau apa, blokir. Misalkan Bapak pesan Grab nih ya, udah nggak blokir Pak, karena nomor Bapak kan tetap dipegang di dia dan nomor Bapak itu di dia itu bisa dijadikan satu data buat dia untuk dijual kepada yang memerlukan. Siapakah yang memerlukan? Yaitu tadi perusahaan fintech yang ilegal itu dia akan mengambil data satu, dia mengambil data di tempat kita biasa membeli pulsa. Dia beli loh Pak, nggak gratis, dia nggak minta karena penjual pulsa itu kan pasti nyatat dong data kita. Nah itu biasanya dia akan ngambil dari situ atau tadi kalau kita melakukan hubungan sesaat aja dengan para Gojekers, Grab, langsung blokir nomornya, jangan dibiarkan terbuka. Kita nggak akan tahu data kita akan dipergunakan seperti apa. Kita nggak kenal dia, kita hanya pakai satu saat aja. GoFood, Gojek, segala macam. Kalau si Gojeknya mungkin kita bisa lah ya, nomor kita di Gojeknya itu artinya kita sebagai pelanggan Gojek. Tapi kita harus hati-hati dengan para Gojekernya ya, misalnya abang-abangnya. Kan itu dia pasti kontak sama kita. Nah, kontak itulah yang harus kita jaga, Pak. Mungkin begitu. Halo. Seperti itu, Pak, itu. Ya, jadi dapatnya dari mana bisa dari mana saja, bisa. Pak. Halo. Ya, Pak Mojina, ya. Silakan. Bisa nambahin. Silakan. Silakan, Pak. Silakan. Kan gini, Bu. Misalkan kita contoh saya ganti nomor itu baru padahal belum pernah pakai transaksi apa-apa. Iya. Tiba-tiba ada SMS masuk, iya. Nawarin pinjaman online, nawarin dari koperasi mana, nawarin segala macam lah. Iya. Nah itu secara hukum tuh kita ngadunya kemana misalkan? Baik. Nomor kita kan baru, tiba-tiba kok banyak sekali gitu. Iya. Ya kasarnya kalau kita belum isi pulsa sama sekali juga gitu. Itu tiba-tiba muncul iklan segala macam gitu. Iya. Itu bagaimana, Bu? Ya. Sebetulnya waktu Pak Nana membeli nomor, Bapak memberikan identitas Bapak nggak kepada penjual nomor? Saya bertanya. Kan ini sendiri, Bu. Kita registrasi sendiri. Nah, registrasi sendiri kepada siapa? Ke operator. Nah, operator itulah yang memegang data kita, Pak. Jadi begitu kita... Berarti bocor ya, Bu, kalau gitu? Iya, jadi memang operator itu kan namanya juga manusia ya, dia bukan mesin, kecuali kalau dia sistemnya sudah machinery ya, jadi sudah sistemnya sudah benar-benar robot, itu pun masih bisa bocor. Tetapi itu data itu pada saat kita membeli, kita kan menyimpan. Mereka meminta sama kita nih Pak, apa saja yang mereka perlukan untuk bisa kita dapat nomor baru. Jangan jauh-jauh Pak, saya itu membeli nomor baru. Saya belum keluar dari counternya, itu sudah keluar penawaran macam-macam di nomor saya yang baru itu. Saya belum bikin apa-apa, saya belum bikin telepon, tapi sudah masuk. Kenapa? Ya saya merasa bahwa saya yang lalai dalam memberikan data yang lengkapnya. Jadi artinya apa? Di sini data privasi kita ini memang sudah sangat rentan perlindungannya. Karena sekarang gini, kalau kita mau beli harus registrasi, bener nggak? Itu nggak bisa kita dapat nomor tanpa registrasi. Tetapi sekarang siapa yang bertanggung jawab atas data yang kita berikan pada saat kita registrasi? Nah, di situ kebocoran bisa terjadi. Jadi Bapak, operator itu mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah mana datanya. Karena pihak-pihak itu seperti iklan lah Pak. Iklan artinya sekarang Bapak beli 5.000, 10.000 misalkan. Kan ada ya paket-paket yang murah lah katakan. Sekali pakai bon. Tetapi ingat, setiap Bapak membeli atau mendaftar, itu data Bapak pasti diulang masuk lagi. Belum masuk lagi. Nah, berarti apa? Berapa puluh kali atau berapa kali kita mengganti nomor, data kita akan direkam terus. Nah, sekarang operator yang mana? Yang jujur apa tidak? Nah, saya tidak bisa menunjuk ya, tetapi dengan adanya kasus macam ini, kan datanya hanya ada di operator, betul tidak? Bapak kan nggak kasih kemana-mana. Jadi kebocoran itulah sebetulnya yang menjadi permasalahan kita.
Jadi sebetulnya meskipun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen segala macam, perlindungan pertama harus dari diri kita sendiri, Pak. Kalau Bapak punya medsos, kurangi sekarang data-data yang masuk ke situ. Data-data yang lengkap, mulai dari sejarah pendidikan, alamat, karena kita pengen diketahui umum bahwa kita ini siapa gitu ya. Cukup nama saja, tinggal di mana. Itu menjadi satu penyederhanaan. Tetapi kalau registrasi itu saya juga merasa bahwa itu permainan daripada mereka yang bergerak di bidang itu. Karena data ini sangat menjadi satu hal yang krusial saat ini. Data pribadi terutama ya, data privasi yang harus dilindungi, terutama nama, alamat, kemudian nomor HP, email segala macam. Itu betul-betul harus. Jadi sekali lagi saya pesankan Pak, kalau Bapak tadi nanya dapat dari mana, ya berarti kalau Bapak mendaftarnya di operator, ya datanya dapatnya dari situ. Kecuali Bapak mengadakan yang lain. Atau kalau Bapak dalam pameran mengisi untuk hadiah misalkan, mendapat mobil, data banyak diisi selengkap-lengkap karena kita mau dapat hadiah, hati-hati. Karena itu adalah salah satu pengumpulan data yang sangat mudah dan murah dengan iming-iming hadiah yang belum tentu kita akan dapat gitu. Mungkin begitu Pak Nana. Ya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi Ibu Eni, ini dari Ibu tadi terkait dengan ada Ibu Siti Watini. Kalau kita bicara teknologi sekarang kan kita tidak bisa lepas dari teknologi Bu ya. Tetapi di satu sisi was juga dengan kondisi seperti ini. Bagaimana sih sebaiknya kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen itu untuk menghindari yang bisa merugikan kita itu? Ibu Siti Watini, terima kasih atas pertanyaannya. Memang teknologi informasi ya saat ini itu bagaikan pedang dua sisi ya. Jadi atau kan suatu alat yang bisa dipakai untuk kebaikan atau suatu alat yang dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa menghindari penggunaan teknologi informasi ini Bu ya. Karena dengan begitu kita bisa mudah, bisa bicara dengan siapa saja, kapan saja tanpa harus meninggalkan tempat kita berada. Kita bisa belanja online di mana saja. Tetapi Ibu harus ingat bahwa dalam menggunakan ini Ibu harus tahu rambu-rambunya. Rambu-rambu seperti tadi yang Pak Nana mengatakan bagaimana bisa data kita bocor. Nah, data ini harus Ibu jaga baik-baik Bu. Jadi kalau memang tidak perlu, seperti tadi saya katakan berulang-ulang, kalau Ibu dalam WhatsApp itu, dalam WhatsApp group atau tiba-tiba ada orang yang secara pribadi kepada Ibu memperkenalkan, kalau Ibu tidak kenal blokir saja. Jangan ragu-ragu blokir. Karena kalau dia kenal, dia pasti akan menghubungi Ibu lagi melalui dan akan menyatakan siapa dan apa maksudnya. Jadi Ibu tidak usah parno menggunakan teknologi informasi ini sepanjang Ibu tahu rambu-rambunya. Sepanjang Ibu tahu mana yang aman dilakukan. Jadi kalau Ibu mau beli online, belilah online. Tapi setelah barang datang, blokir langsung nomornya. Artinya apa? Si pengusaha tersebut tidak bisa. Saya mengalami, saya blokir satu nomor, dia keluar dengan penawarannya. Saya blokir berulang-ulang oleh satu perusahaan. Tapi menurut saya juga tidak bosan untuk memblokir. Jadi kita juga tidak boleh menyerah begitu saja, karena itu adalah data kita. Sehingga dia tidak bisa mengambil data-data yang ada di HP kita. Jadi itu Bu Siti Watini, perlindungan tetap harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Karena kalau kita menunggu perlindungan dari orang lain, mungkin data kita udah entah kemana. Jadi kita yang harus lebih hati-hati dalam menjaga data privasi kita. Mungkin begitu Ibu Siti Watini. Ya, saya pikir edukasi ini salah satunya Bu ya, untuk memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa teknologi itu seperti ini dan kita tidak mungkin bisa lepas dari teknologi, tapi tetap harus berhati-hati. Kemudian ada lagi Bu dari Mbak Rahandi R. Pranada dari Semarang. Pertanyaannya adalah
terkait dengan fintech kalau dalam kondisi pandemi ini kan sangat membantu ya, tanpa harus bertemu, artinya ada physical distancing tadi. Tapi kebijakannya yang belum clear itu adalah bagaimana, apakah ada kebijakan restrukturisasi terkait dengan pinjaman online itu, kalau misalnya ada hambatan atau macet segala macam, kebijakannya seperti apa? Apakah sudah ada kebijakan terkait dengan hal ini? Jadi tadi seperti saya sudah kemukakan, POJK itu, jadi BI mengatur tentang pembayarannya, jadi tentang lembaganya, lembaga keuangan bank atau perbankan. Tetapi pengawasan penyelenggaraan dari perusahaan tersebut itu diberikan kepada POJK pengaturannya, termasuk pengawasannya. Nah, seandainya ada satu yang macet, kreditnya macet, ya artinya macet itu si penerima modal atau peminjam tidak bisa mengembalikan. Sebetulnya Pak Rahandi Erpranada itu kembali kepada kontrak yang dibuat antara penyelenggara dengan peminjam. Itu seperti apa? Jadi seandainya dia gagal bayar, katakan, apa sanksinya? Itu sudah harus diperjanjikan dari awal, Pak. Jadi restrukturi hutang itu bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah di mana perjanjian yang disepakati itu, seandainya dia sepakat pinjam sekian sejumlah X misalkan. Tapi pada berjalannya waktu, modalnya tidak berjalan dengan baik misalkan. Itu sudah diperjanjikan. Seandainya nanti ada satu situasi yang menyebabkan dia bisa gagal bayar, atau apa yang harus dilakukan sebagai sanksinya. Apakah denda, apakah dia menyerahkan sebagian dari barang-barang modalnya, atau itu berpegang, tadi yang bilang, saya katakan itu ada nama self-regulation. Self-regulation yang mengatur itu adalah pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara itu membuat satu ketentuan yang disepakati bersama. Jadi kesepakatannya itu adalah antara pemilik modal, bagaimana. Jadi saya punya modal sekian, bisa balik berapa lama? Mau saya taruh di mana nih? Jadi perusahaan itu nanti akan menawarkan dari jenis-jenis fintech yang ada itu, mau masuk yang mana? Agregator, P2P lending, atau mau yang mana tadi? Investasi atau yang mana? Ya, jadi nanti kesepakatan itu dibuat dengan para pemilik modal, kemudian ada lagi kesepakatan dengan peminjam. Jadi peminjam, pemilik modal tidak akan ketemu. Mereka dipertemukan oleh fintech. Mereka nggak bertemu secara langsung. Tadi kan skemanya demikian. Tapi nanti peminjam akan membayar langsung dengan sepengetahuan fintechnya kepada pemilik modal. Nanti fee daripada perusahaan fintech diberi oleh pemilik modal melalui kesepakatan yang tadi dibuat pertama. Jadi berapa fee yang akan diterima oleh perusahaan? Jadi perusahaan itu tidak boleh menarik dari si peminjam, karena nanti dia akan dapat dari pemilik modal. Gitu aturannya, Pak. Jadi restrukturi hutang itu sebetulnya tidak ada di sini. Di sini adanya adalah kesepakatan yang sudah dibuat lebih dulu oleh para pihak. Jadi berdasarkan ketentuan itulah nanti perjanjian itu berjalan. Kalau ada gagal bayar, bagaimana. Jadi si peminjam itu sudah betul-betul paham apa konsekuensi dan resiko yang dihadapi sebagai peminjam. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak Rahandi Erpradana. Bisa diterima penjelasan saya, Pak? Ya, jadi secara regulatornya memang belum ada, Bu, ya? Regulator ada. Regulator itu kan tadi regulator mengatur tentang izin berusahanya fintech. Nah, pengaturan mengenai bunganya berapa, cara bayar seperti apa, kemudian dan itu diatur oleh perjanjian, Pak, antara para pihak, antara perusahaan fintech dengan peminjam atau perusahaan fintech dengan pemberi modal. Itu di situ. Jadi dasarnya ikatannya adalah kontrak, Pak. Kontrak, ya. Iya. Selanjutnya terkait ada juga dari Ibu Siti Aisyah ini, Bu. Jadi banyak masalah, Bu, ya, terkait dengan fintech ini, fintech
ilegal menjamur di mana-mana. Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, nah langkah apa saja sih Ibu yang sebenarnya telah dilakukan oleh OJK dalam konteks ini? Ya, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Jadi itu kalau kita melihat OJK itu sudah membantu masyarakat dengan mengawasi fintech ilegal. Tadi sudah saya kemukakan ada berapa jumlah di slide keberapa tadi. Ada berapa ratus yang sudah tahun 2002 ini ya. Sejak tahun 2018 sampai Juni 2020 itu ada sebanyak 2.591 entitas ya. Terus kemudian tahun 2020 ini sudah sekian ratus yang dibekukan fintech ilegalnya melalui pengawasan dari badan yang satu divisi pengawasan oleh OJK itu ada Satgas Waspada namanya. Satgas Waspada Investasi atau SWI OJK menemukan sebanyak 105 fintech P2P ilegal, lending ilegal sepanjang bulan Juni 2020, Bu. Itu mereka bekerja. Mereka melakukan pengawasan. Jadi artinya apa? Yang diawasi adalah mereka yang terdaftar, Bu. Jadi berarti yang tidak terdaftar itu pun juga ikut diawasi karena ternyata yang tidak terdaftar ini justru menimbulkan masalah. Karena mereka bergerak di bidang pinjam-meminjam online ya. Harusnya mereka meminta izin OJK, tetapi karena mereka tidak meminta izin dan tidak memenuhi persyaratan dan tetap melakukan kegiatannya, dicabut izinnya. Jadi dalam kondisi masyarakat yang ekonomi masyarakat yang demikian saat ini demikian belum normal kembali ya. Ini adalah salah satu opsi bahwa pinjaman online ini bisa jadi opsi. Tetapi opsi ini bisa menjadi malapetaka apabila kita tidak menyadari bahwa dalam pinjaman itu ada konsekuensi yang harus kita ketahui. Mungkin itu. Begitu ya. Ibu Siti Aisyah sudah bisa menjawab pertanyaannya, Bu. Jadi mereka punya satgas ya? Ya, punya satgas ya untuk itu. Nah terkait ini juga ada pertanyaan Bu, apakah ada alternatif fintech yang aman Bu gitu Bu ya dari yang banyak beredar atau bermunculan di masyarakat itu, apakah ada model? Jadi ada model fintech alternatif yang aman, kemudian terkait dengan P2P ini fintech yang P2P ini kalau ditinjau dari aspek hukum. Nggak kedengeran Pak, suaranya hilang. Pak Agus, suaranya hilang. Dari Ibu Teti Remli bertanya, apakah ada model fintech alternatif yang aman seperti apa Bu? Kemudian ditinjau dari aspek hukum kontraknya nantinya seperti apa? Iya, baik. Jadi kalau tadi saya kemukakan alternatif fintech sebetulnya terutama yang fintech P2P lending ya. Sebetulnya alternatif itu maksudnya apa? Apakah yang di luar undang-undang ataukah ada di bentuk khusus? Kalau undang-undang sudah ketentuan OJK, peraturan. Jadi di bawah undang-undang tapi melaksanakan undang-undangnya mengenai jasa keuangan. Nah, jadi bagaimana alternatif fintech yang aman? Alternatif fintech yang aman itu sebetulnya dia satu yang terdaftar dulu ya. Alternatifnya sebenarnya pilihan alternatif ya. Satu terdaftar, terus kemudian Ibu bisa melihat bagaimana fintech tersebut melakukan usahanya. Apakah tadi kan ada ciri-ciri di sini, boleh slide nomor 3 ditampilkan kembali, bisa nggak slide nomor 23 ini? Ciri-ciri fintech ilegal. Nah kalau Ibu menemui semacam ini adalah fintech ilegal yang harus dijauhi Bu. Jadi alternatifnya Ibu jangan ambil itu. Jadi alternatifnya itu adalah yang aman, itu udah jelas dia yang berada di pengawasan dan dia akan tunduk pada, tadi kan ada perbedaan antara fintech yang ilegal dan tidak ilegal. Yang ilegal tidak tunduk pada peraturan.
dia bikin aturan sendiri. Kalau ini tunduk pada peraturan. Jadi alternatifnya itu dua, Bu. Yang mana yang akan Ibu pilih? Jadi tadi sudah ada ciri fintech ilegal, kemudian perbedaan fintech ilegal dan fintech yang terdaftar, ya artinya yang legal gitu. Nah, sekarang aspek hukumnya kontrak. Kontrak itu dia akan, kalau Ibu baca, Ibu dari mana ya? Ibu Teti ini orang hukum ya kayaknya ya. Jadi di situ kan kita ada sahnya satu perjanjian itu ada beberapa poin secara subjektif, secara objektif gitu ya. Jadi kontrak itu akan bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Banyak masalahnya seandainya secara objektifnya itu bendanya tidak uangnya itu bukan uang yang halal misalkan gitu setelah dilihat ini fintech ilegal. Jadi kalau aspek hukumnya itu tadi, aspek hukum itu adalah suatu aspek yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Jadi pihak peminjam dan pihak penyelenggara punya kewajiban dan hak yang sama. Artinya hak daripada peminjam itu merupakan kewajiban bagi penyelenggara. Sebaliknya, kewajiban dari peminjam menjadi hak daripada penyelenggara. Itu adalah pengertian aspek hukum dan kewajiban. Jadi nanti seandainya dalam fintech itu pinjam-meminjamnya itu dilakukan oleh anak di bawah umur, itu bisa batal demi hukum. Karena apa? Itu syarat subjektif. Ya, syarat subjektif itu tidak bisa dilanggar. Itu masuk ke pasal 1320 KUHP, syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi kalau aspek hukumnya adalah seperti itu, Ibu Teti Remdi, mungkin bisa diterima penjelasan saya? Pak Agus, bisa saya langsung ke Ibu Teti. Ibu Teti bagaimana? Ibu Teti Remdi bisa dipahami? Ibu Teti? Apakah terputus ya? Sepertinya Ibu Teti belum siap untuk berbicara. Baik, lanjut ada pertanyaan lain Pak, silahkan. Tadi dari Ambu itu Bu Eni. Oh Ibu Tati Ramli. Ibu Tati Ramli dia. Itu adalah seorang dosen senior dari Fakultas Komunisba. Maksud saya Bu, Ya. Bu Eni mohon maaf. Ya, Maksud saya kalau tadi Ibu menyatakan bahwa ya sudah nggak usah bayar aja, tutup. Kan yang nagihnya kan yang punya modal. Apakah konsep bahwa perjanjian hanya berlaku pada mereka yang terikat itu berlaku di sana? Baik. Jadi gitu. Konsep perjanjian itu sebetulnya nuhun Bu Tati, Bu Ambu ya. Jadi konsep perjanjian itu adalah mengikat para pihak ya Bu ya. Jadi yang bertanda tangan. Tetapi harus dipahami dalam kasus fintech ini, meskipun si peminjam tidak berkaitan langsung tidak melakukan perjanjian langsung dengan pihak pemberi modal, dia akan melalui fintechnya Bu. Jadi fintech itulah yang nanti akan memberikan perjanjian sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antara fintech dengan pemilik modal. Jadi modalnya itu mau dipakai apa, itu si pemilik modal harus tahu. Kapan dikembalikannya, pemilik modal harus tahu. Meskipun pemilik modal tidak langsung berkaitan atau tidak langsung membuat perjanjian dengan peminjam, tetapi melalui fintech inilah mereka diakomodir kepentingannya. Jadi kalau ada gagal bayar, yang bertanggung jawab itu fintechnya untuk menagih kepada si peminjam. Jadi dalam hal ini kalau fintech ilegal, itu sebetulnya tidak masuk ke dalam pengaturan yang saya jelaskan seperti itu. Karena mereka sudah menyalahi dari awalnya. Mereka tidak memberikan informasi secara transparan, mereka tidak terdaftar. Jadi itu bisa batal demi hukum atau dibatalkan. Itu tergantung daripada para pihaknya seperti apa. Jadi aspek hukumnya adalah meskipun mereka tidak langsung melakukan kesepakatan antara pemilik modal dengan peminjam, apabila ada gagal bayar, fintechlah nanti yang akan menangani. Karena fintech sudah membuat perjanjian dengan pemilik modal bahwa modal ini akan digunakan oleh siapa, berapa lama, untuk apa, pencicilannya bagaimana, pelunasannya bagaimana. Seandainya ada terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan.
Demikian juga setelah itu jadi dua Bu perjanjiannya antara pemilik modal dengan perusahaan fintech, dengan perusahaan fintech dengan peminjam. Ini turunannya. Jadi si pemilik modal tuh maunya apa, diterjemahkan kepada si peminjam. Jadi seandainya ada gagal bayar, nanti perusahaan fintech yang akan bayar, yang akan menagih help kolektornya namanya, debt collector. Dibilang debt karena ini online. Bukan debt collector ya, kalau debt collector udah tersendiri. Jadi debt collector mereka istilahnya. Jadi aspek hukumnya adalah seperti itu tadi bersegi ya. Jadi perjanjiannya nggak langsung, tetapi dia berakibat langsung kepada balik tidaknya modal daripada si pemilik modal. Karena kalau fintech yang tadi kita bicarakan dia tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh OJK dan dia tidak terdaftar dan dia tadi ciri fintech ilegal sudah saya kemukakan sekali lagi tadi kalau itu di situ ya sudahlah wassalam itu tidak bisa karena yang terhormat itu pejabat OJK mengatakan bahwa itu tidak ada kewajiban bagi kita yang nggak berhutang untuk membayar yang bukan hutang kita sebetulnya gitu. Itu menurut pendapat beliau logisnya seperti itu. Tetapi di masyarakat rupanya rasa malu, rasa ini dan itu dipakai sebagai alasan oleh fintech ilegal itu untuk menekan pihak-pihak jadi keluarganya, jadi orang itu yang minjem saya misalkan. Tapi karena saya nggak bisa bayar, semua ini aib saya karena saya nggak bisa bayar utang itu disebarkan kepada saya sehingga saya merasa menjadi seseorang yang paling jelek itu yang yang disasar oleh para fintech ilegal. Jadi mohon kepada ibu bapak sekalian adik-adik siswa mahasiswa yang ada di sini hati-hati dalam menanggapi atau merespon suatu tawaran pinjaman tanpa agunan dengan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan sedemikian manisnya. Mungkin begitu Bu Ati, aspek hukumnya adalah tetap aspek hukum kepada perjanjian, tapi perjanjian antara dua pihak ya Bu ya, 3 jadi berarti. Ada 2 perjanjian yang buat, jadi pertama dengan pemilik modalnya, kemudian jadi pemilik modal mempercayakan kepada fintech, dan fintech kepada jadi mereka akan mencarikan mana yang cocok nih, yang mana nanti mereka akan ketemu, oh ini cocok dengan saya, oh ini enggak, saya enggak cukup dengan uang segini, saya perlunya segini. Nanti disitulah makanya tadi fintech itu bisa juga sebagai yang P2P lending, sebagai platform. Jadi platform itu nanti fintech ini kan, ini ada pemilik modal ini untuk untuk usaha produktif, ini untuk konsumtif segala. Jadi nanti si pemberi itu tinggal buka di website situsnya mana yang saya perlukan. Fintech mana yang fintech ini saya pakai, mana pemilik modal yang paling dekat pada saya. Nah, nanti kita akan melakukan perjanjian dengan perusahaan fintechnya tersebut. Dengan sepengetahuan fintech, tapi kita tidak boleh berhubungan langsung dengan tidak mengadakan perjanjian langsung dengan pemilik modal Bu Tati. Demikian. Ya, terima kasih Bu Eni, penjelasannya sangat komprehensif sekali. Diskusinya juga sangat menarik, tapi mohon maaf ini Bu Eni dan juga para peserta, waktu kita sudah mau habis, jadi sudah habis. Jadi saya ingin menyimpulkan saja bahwa fintech ini teknologi tidak bisa kita hindari saat ini, tetapi kita juga tetap harus berhati-hati. Kita harus tetap mengedukasi diri kita sendiri agar tidak dirugikan akibat penggunaan teknologi informasi ini. Intinya seperti itu. Jadi di samping teknologi harus dikatakan tadi bermata dua Bu ya, pisau bermata dua, tapi kita juga harus tetap berpedulilah terhadap diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu peserta dan juga narasumber. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal kendala teknis tadi yang menyebabkan ini kurang berjalan lancar, mohon maaf sebagai moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eni Suryati atas materinya dalam webinar series pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum 4. Terima kasih juga bagi para peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber ini dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada kita mengenai aspek-aspek hukum terkait dengan fintech ini.
sehingga kedepannya kita tidak dirugikan akibat penggunaan financial teknologi ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Unpad atas terselenggaranya kegiatan webinar ini, program pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Unpad. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon